Akimbo, kalau secara arti kata adalah posisi yang lagi kayak gini. Apa hubungannya sama mouse? Ini adalah sebuah mouse gaming wireless baru dari Sades yang dikasih nama Akimbo. Kalau secara harfiah sih artinya adalah sudut yang tajam. Tapi itu jadi diartikan sebagai banyak hal, salah satunya adalah posisi yang seperti digambar tadi di awal. Di mana postur seperti itu tadi punya banyak makna juga. Salah satunya menunjukkan kepercayaan diri. Apakah ada hubungannya dengan Sades yang sepertinya percaya diri dengan Sades Akimbo ini? Yang pasti Sades Akimbo ini saat ini adalah mouse terbaik yang dimiliki oleh Sades, baik secara harga maupun secara spesifikasi. Jadi mereka mulai nyemplung ke ranah mouse yang mepet-mepet ke high end dan juga masuk ke ranah lightweight walaupun belum yang super ya. Kira-kira seperti apa hasilnya? Kita mulai dari luarnya dulu aja kali ya. Desain packagingnya cukup menarik. Kalau dilihat dari luar seperti kotak mouse biasa, tapi ternyata ada jendelanya bre. Jadi kita bisa ngintip bentuk asli mouse-nya seperti apa. Di balik penutupnya kita dikasih gambar Sades Akimbo tampak atas dan bawah beserta keterangan detail beberapa bagian pentingnya. Tapi di luar itu ternyata tidak ada keterangan detail spesifikasi di packingnya ini. Jadi informasi tentang sensor, bobot mouse-nya, baterai dan sebagainya tidak kita temui di packingnya. Buat kita yang belanjanya online mungkin nggak terlalu masalah karena biasanya kita juga udah sambil buka halaman spesifikasi resmi yang ada di websitenya gitu kan. Tapi buat kita yang jalan-jalan di mall terus kebetulan ngelihat mouse pas kita juga lagi nyari, hal ini akan cukup merepotkan. Karena kalaupun kita tertarik dengan barangnya gitu ya, terus pengen ngelihat speknya ternyata nggak ada di kardusnya dan kita harus dipaksa ngeluarin HP dan googling dulu. Sangat tidak efektif. Kita beralih ke isi dalaman kardusnya. Selain unit Sades Akimbo, kita dapat USB dongle yang sayangnya tidak bisa disimpan di dalam mouse-nya. Tidak ada ruang penyimpanan dongle di Sades Akimbo ini. Terus ada kabel paracord untuk ngecas sekaligus wired mode, kartu instruksi dan stiker, serta kartu garansi yang tertempel di bagian luar packingnya. Sades menyebut desain Akimbo ini ergonomis right-handed, tapi kalau secara bentuk yang simetris sebenarnya sah-sah aja kalau mau disebut ambidextrous, walaupun bukan true karena side buttonnya hanya ada di sebelah kiri, jadi akan lebih cocok untuk pengguna tangan kanan. Memang jarang banget sih kita temui ada mouse yang true ambidextrous, di mana desainnya memang simetris dan punya side button di kedua sisi kanan dan kiri. Salah satu yang saya tahu adalah Razer Viper Ultimate, di mana bentuk dari Sades Akimbo ini kok mengingatkan saya sama Razer Viper ya. Tapi bukan jiplak bre, yang bikin nostalgia adalah desain bagian tengahnya yang ada pembatas antara bagian depan dan bagian belakang bodinya. Secara layout standar, Sades Akimbo ini menggunakan 6 programmable button yang bisa kita customize fungsinya lewat software. Dimensi mouse-nya standar, bukan tipe mouse mini dan cocok untuk ukuran tangan rata-rata orang Indonesia. Kemudian di bodi belakang bagian bawahnya ada RGB yang secara desain cukup manis. Garis LED-nya tipis banget dengan animasi perubahan warna yang terlihat halus. Dan ini membuat Sades Akimbo terlihat tidak berlebihan dengan RGB. Di bagian bawah mouse-nya kita lihat mouse width-nya lumayan gede dan ini membuat Akimbo bisa bergerak dengan lancar saat digunakan. Di bagian bawah ini ada satu tombol untuk mengatur RGB dan satu switch on off. Jadi buat yang malas install software, tenang aja, kamu udah bisa ngatur RGB langsung dari mouse-nya. Bobot mouse-nya sendiri sekitar 79 gram. Masih bisa lah disebut lightweight, mengingat yang bobotnya 60 gram atau kurang sekarang disebutnya ultra light. Secara performance, Sades Akimbo ini termasuk high-end. Dia menggunakan sensor PAW3335 yang punya resolusi maksimum 16.000 dpi, tracking speed 400 IPS, dan acceleration 40G. Untuk polling rate, standar umumnya gaming mouse 1000 Hz yang bisa diatur turun sampai 125 Hz jika ingin menghemat baterai dengan sedikit mengorbankan performance. Kapasitas baterainya sendiri 600 mAh yang pada prakteknya bisa bertahan sekitar 3-4 harian penggunaan normal di studio dalam kondisi RGB nyala dengan brightness terendah. Secara performance, nggak ada komplain apapun dari tim Tech and Tips. Sades Akimbo ini bisa berfungsi dengan sangat baik untuk berbagai keperluan. Feel klik kanan kiri dan side buttonnya oke. Untuk permukaan scroll wheel-nya cukup unik karena kalau biasanya scroll wheel itu didesain punya garis-garis melintang. Kalau ini garisnya lurus mengikuti circumference wheel-nya. Jadi secara overall saya pakai mouse ini ya tidak merasakan ada permasalahan yang berarti sih. Jadi di tangan dia juga cukup enak dengan ukuran tangan saya yang panjangnya sekitar 18 cm. Itu dia bisa duduk di mouse ini dengan pas. Pantatnya mouse juga bisa nempel di telapak tangan saya dengan sempurna. Kemudian posisi klik dan segala macamnya udah cukup nyaman. Untuk performance-nya juga tidak ada masalah sama sekali. Nah, kemudian bersamaan dengan Sades Akimbo ini, kebetulan saya juga ngetes ada 2 mousepad yang kamu lihat di atas meja ini. Ini adalah mousepad dari Sades yang kayaknya mereka memang lagi apa ya,
pengen bikin mousepad yang punya motif unik gitu kan. Ini temanya adalah tema Jepangan gitulah ya. Di mana yang putih ini adalah Sades Umi yang artinya adalah laut gitu kan dengan desainnya juga air laut, ombak ini ya. Terus yang satunya adalah Kujira, the whale. Kedua mousepad ini ukurannya adalah XL dan ini adalah ukuran mousepad yang menurut saya cocok banget sih buat keperluan sekarang karena kalau saya ingat zaman dulu kalau beli mousepad itu yang kecil-kecil dan hanya ditaruh di sebelah kanan itu rawan bergeser. Jadi kalau kita lagi enak nge-game mousepadnya bisa gampang bergeser walaupun bawahnya dari karet. Tapi dengan mousepad seukuran XL ini keyboard dan mouse akan berada di atas alas yang sama. Jadi kemungkinan untuk bergeser sangat kecil. Ditambah lagi, bagian bawah dari mousepad ini udah berbahan karet. Dan ini akan membuat gripnya di meja akan lebih enak. Sades Kujira dan Umi ini berdimensi 80 x 40 cm dengan ketebalan 5 mm. Jadi kalau dipakai terasa empuk di tangan. Bagian pinggirnya udah full dijahit jadi bakal lebih awet. Kemudian material bawahnya tadi udah saya sebutin dari karet untuk memastikan mousepad ini tidak gampang bergeser. Dan bagian atas berbahan kain tahan air. Jadi kalau sampai ketumpahan air nggak usah pusing jemur, dilap udah langsung beres. Jadi kalau kamu lagi hunting mouse dan sekaligus mousepadnya sepertinya Sades Akimbo dan juga Umi atau Kujira ini bisa jadi pilihan yang sangat solid. Kalau kamu tertarik kamu langsung cek aja linknya ada di bawah.